Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Dasar Hubungan Allah dan Manusia Part 4. Yesus memulihkan roh manusia dan mengembalikan posisi yang hilang. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, masalah terbesar manusia bukan sekedar perilaku yang rusak, bukan juga karena manusia kurang berusaha, kurang pintar, atau kurang religius. Masalahnya jauh lebih dalam. Roh manusia mati. Itu sebabnya manusia terpisah dari Allah. Bukan karena Allah berhenti mengasihi, tetapi karena saluran kehidupan rohaninya terputus. Yesus datang mengatasi akar masalahnya. Yesus tidak datang membawa aturan baru, Ia datang membawa kehidupan. Yesus berkata dengan sangat tegas, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10. Hidup yang dimaksud Yesus bukan hidup fisik, karena manusia sudah hidup secara jasmani. Yang Ia maksud adalah hidup rohani, hidup Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus, "Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Andrew Wommack menjelaskan bahwa kelahiran baru bukan perubahan sikap atau karakter, tetapi penciptaan ulang roh manusia. 2 Korintus 5 ayat 17. Manusia lama tidak dapat diperbaiki. Manusia lama mati dan manusia baru dilahirkan. Salib adalah tempat pertukaran ilahi terjadi. Di kayu salib, Yesus bukan hanya mati secara fisik. Ia menanggung keterpisahan rohani yang seharusnya ditanggung manusia. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Andrew Wommack menekankan bahwa Yesus tidak hanya menanggung dosa, tetapi menjadi dosa supaya manusia bisa menjadi kebenaran Allah. Ini pertukaran total, bukan setengah-setengah. Saat Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ia mengalami keterpisahan yang Adam alami saat jatuh. Tetapi kali ini keterpisahan itu terjadi supaya manusia tidak perlu mengalaminya lagi. Keselamatan itu sebuah pribadi dan sadar. Keselamatan tidak otomatis hanya karena Yesus mati di salib. Keselamatan harus diterima secara pribadi. Paulus melukiskannya dengan sangat sederhana. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Andrew Wommack menjelaskan bahwa keselamatan tidak terjadi di pikiran, tetapi di dalam roh manusia. Percaya di hati berbicara tentang roh, bukan sekedar setuju secara intelektual. Saat seseorang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, roh yang mati dihidupkan kembali seketika itu juga. Roh dihidupkan, hubungan pun dipulihkan.
Paulus menegaskannya, kamu yang dahulu mati karena pelanggaranmu telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Efesus 2 ayat 1 dan 5. Kata dihidupkan berarti roh manusia menerima kembali kehidupan Allah. Itulah inti Injil. Tirai bait suci terbelah dua ketika Yesus mati. Matius 27 ayat 51. Ini bukan simbol drama rohani, tetapi pernyataan bahwa tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia yang ada di dalam Kristus. Posisi kita dipulihkan, bukan sekedar dimaafkan. Keselamatan bukan hanya soal pengampunan dosa. Keselamatan adalah pemulihan posisi. Ia telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia dan memberi kita tempat bersama-sama dengan Dia. Efesus 2 ayat 6. Andrew Wommack sering menekankan bahwa banyak orang percaya hidup lemah bukan karena tidak diselamatkan, tetapi karena tidak tahu identitas mereka, siapa mereka di dalam Kristus. Di dalam Kristus, roh kita hidup, kita benar di hadapan Allah, kita kembali memiliki akses langsung kepada Bapa. Urutan hidup yang rusak dipulihkan, roh, jiwa, tubuh. Roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Sekarang Roh Kudus berdiam di dalam roh orang percaya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Dari Adam pertama kepada Adam terakhir, Alkitab menyebut Yesus sebagai Adam terakhir. Sama seperti dalam Adam semua orang mati, demikian pula dalam Kristus semua orang akan dihidupkan kembali. 1 Korintus 15 ayat 22. Apa yang hilang di dalam Adam dipulihkan di dalam Kristus, bahkan lebih mulia. Bukan kembali ke Eden, tapi masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Di part 5 kita akan masuk ke hal yang sangat praktis. Bagaimana hidup sehari-hari yang dipimpin roh setelah roh kita dipulihkan. Mari kita renungkan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.